Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat. Nikmat waktu luang, waktu kesempatan. Semoga kita bisa mempergunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menabung seluruh amal saleh kita, untuk memperindah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ikhwani fillah, nawaina وتعلم لوجه الله وعلى من وحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من وسلفنا الصالحون لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم آمين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قلت لأن لو لا يقولها في الأكثر إلا عاجز كسلان يفوت الأمور الحسنة عند التمكن منها من عجزه وكسله، أو معتمد على حوله وقوته وسعيه وحيلته يحسب أنه ينجو باحترازه وحرصه عما قضى الله عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يغني حضر من قدر. فتأمل ذلك وأمعن النظر فيه فإنه معنى جليل تحته علم كثير وإلى الله عاقبة الأمور. Ikhwani billah, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mengkaji salah satu kitab karangan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan semoga kita mendapatkan keberkahan daripada beliau, mendapatkan keberkahan daripada ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mempraktekkan, mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin, Allahumma amin. Kemarin masih menjelaskan tentang makna lau. Dalam pembahasan kemarin tentang judulnya yang masih berhubungan dengan bagaimana kita memperindah ibadah kita, mempertinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir pada pertemuan yang kemarin, kita diberikan peringatan agar jangan sampai kita mengucap andai ataupun lau. Wa iyyaka walau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya barangkali tidak melakukan begini, seandainya aku kemarin tidak begini, seandainya kemarin aku tidak melakukan ini dan itu adalah merupakan kalimat yang membuka pintu bagi setan, yang membuka pintu kita tidak menintrospeksi diri kita, tapi justru
beralih mungkin pada menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan keadaan, bisa menyalahkan kendaraan, bisa menyalahkan mungkin HP kita, bisa menyalahkan mungkin laptop kita, bisa menyalahkan, ataupun artinya tidak mengkoreksi diri sendiri. Karena apa? Karena dia sudah membuka pintu setan baginya. Maka Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad pun mengatakan, wa qultu, menurut saya, karena makna law, li'anna law la yakuluha, kalimat seandainya, andai, law itu tidak diucapkan kecuali oleh orang-orang yang lemah, illa ajizun wa kaslan, tidak diucapkan kecuali oleh orang-orang yang lemah, oleh orang-orang yang malas dalam melakukan aktivitas, atau bahkan mereka mengucapkan seandainya law itu karena ia rela melepaskan amal kebaikan. Ia rela melepaskan amal kebaikan, dalam artian semestinya dia kecewa, tidak mampu untuk melakukan satu kebaikan, tidak mampu untuk melakukan satu amal soleh yang mana itu untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saat itu ia sangat mampu untuk melakukannya. Namun hanya karena malasnya, justru ia tidak melakukan. Karena apa? Karena ia bertopang au mu'tamidun, ia bergantung pada kekuatannya. Dia merasa muda, kuat, apa-apa kapan-kapan wae. Katakanlah punya hutang puasa, tidak langsung dibayar hutangnya. Karena apa? Karena ia merasa mu'tamid, merasa dia masih muda, masih panjang umur, kapan-kapan wae nek mampu, nek duwe kesempatan. Ia bergantung pada kekuatannya. Termasuk ia bergantung pada usaha wa sa'ihi wa hilatihi. Bergantung pada usaha kerasnya. Mungkin dia dengan merasa aku harus kerja keras. Harus bekerja keras. Terus mestine diberi gaji yang besar. Atau mungkin mestinya dia dipuji, dilem. Ia tidak sadar bahwasanya kerja kerasnya itu ada banyak kekurangan yang justru mengurangi derajatnya di sisi baik di sisi orang lain, apalagi di sisi manusia. Contohnya mungkin dalam hal ibadah, dalam taraf ibadah. Kita merasa beribadah, sembahyang, merasa khusyuk. Ternyata ilmunya dalam beribadah ia tidak punya. Ilmunya tidak ia perdalam. Nah, ini yang menjadi dia pikir usaha kerasnya itu berhasil meningkatkan derajatnya, tapi ternyata ada banyak kekurangan di dalam usaha kerasnya. Atau mungkin dari hilahnya, dari siasatnya, nyiasati. Nah, ini banyak orang menyiasati hukum tuh juga seperti itu, terkadang banyak disiasati. Iya, banyak orang merasa dengan berhati-hatinya, dengan kehati-hatiannya, atau dengan usahanya, dia pengen berusaha. Pokoknya hati-hati temen. Jadi cara wong ape berangkat kerja ngono, sepeda didelok, bane didelok, rantai didelok. Saking khawatirnya. Ia akan lolos dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berpikir, mempersiapkan, katakanlah mungkin usaha. Dia persiapkan dengan sangat matang, dengan sangat dimanajemen dengan sangat baik, dilakukan dengan begitu rinci, dengan begitu detailnya. Ia merasa dengan manajemen yang baik, dengan rincian-rincian yang mulai dari tusuk gigi pun dihitung sampai apapun semuanya diperhatikan. Ia merasa ia akan lolos dari takdir Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makna takdir itu apa maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yughni hadarun min qadarin. Tidak bermanfaat kewaspadaan orang yang telah mendapat keputusan takdir. Seperti hanya kita sudah berdoa, berangkat, naik kendaraan, sudah bismillah, sudah berangkat dengan rapi, pelan-pelan. Namun ternyata ada takdir yang membuat ia, katakanlah mungkin di tengah jalan rantainya putus, di tengah jalan bannya kempes, di tengah jalan waliyadzubillah mungkin diserempet orang atau ditabrak orang, atau mungkin di tengah jalan macet sehingga tidak sampai ke tempat kerjanya. Ketika sudah takdir menentukan itu, maka semua itu akan hilang. Semua makna kehati-hatian yang sudah ia lakukan, yang sudah ia amati, yang ia sudah tentukan dengan sangat baik. Namun ketika ada takdir lain yang menentukan, takdir Allah yang sudah ditentukan, maka seseorang tidak akan bisa menghindarinya. Nah, makanya di dalam hadis ini disebutkan la yughni hadarun min qadarin. Ya, di hadis lengkapnya, maka perlu ini di penggalan hadis dikutip oleh Al-Imam Abdullah bin Anwi Al-Haddad, maka kami ingin mengutip hadis lengkapnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Allahumma inni di hadis yang tadi, la yaruddul qadar illa du'a. Ay la yughni hadarun, diriwayatkan dari hadis Imam Al-Hakim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, la yughni hadarun min qadarin. Sikap berhati-hati itu tidak akan mencukupi takdir, atau tidak bisa menghapus takdir, atau tidak bisa menghalangi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal. Sedangkan doa itu bisa memberikan manfaat terhadap apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika Allah sudah menurunkan penyakit, atau katakanlah mungkin bala, kita katakan sebagai penyakit COVID-19, Allah sudah menurunkan, maka kita sudah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kita selalu doa, setiap doa, atau bahkan mungkin sebelum salam kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami memohon ampunanmu dan juga memohon al-afiyah, kesehatan yang sempurna, keafiatan yang sempurna. Mungkin karena dengan doa itu, dengan memperbanyak doa itu, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit COVID. Ini tidak menuduh bahwasanya berarti wong sing kena COVID gak tahu ndonga Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah doa itu juga bisa merubah takdir. Takdir itu juga bisa dirubah dengan doa. Sama dengan halnya yang hadis tersebut berikut, la yughni hadarun min qadar, bahwasanya kehati-hatian kita terhadap apapun, kalau sudah takdir sudah menentukan, maka semua itu tidak akan mencukupinya. Maka yang pasti sudah akan tertimpa dengan baik musibah, dengan ujian ataupun hal yang lain. Wa du'a'u yanfa'u mimman nazal. Doa bisa memberikan manfaat kepada kita, baik doa itu sesudah apa yang sudah ditentukan, yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma lam yanzil, termasuk juga apa yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dalam guru kita dan juga melalui para as-salaf as-salih memberikan doa kepada kita, mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ya kafiyal bala ikfina minal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfina minal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ini barangkali mungkin akan ada penyakit yang lain, atau mungkin ada wabah atau ujian yang akan menimpa kita. Dengan sering kita berdoa kepada Allah, justru akan
menjadi tolak bala yang semestinya doa itu akan turun kepada kita. Atau mungkin dengan sudah ditentukan, kita sudah berdoa kepada Allah, tapi ternyata penyakit atau ujian atau cobaan dari Allah itu tetap mengenai kita, tapi dengan doa itu kita akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita kuat untuk menerima cobaan itu, kuat menerima ujian itu, kuat menerima penyakit yang mungkin datang kepada diri kita. Wa mimma lam yanzil wa innal bala la yanzil fayutalaqahu du'a. Nah, bala, penyakit katakanlah, itu ketika sudah turun, manakala musibah atau penyakit atau ujian atau bala ataupun yang lainnya, manakala musibah itu turun lalu bertemu dengan doa, bertatap muka dengan doa yang sering kita panjatkan itu, kita meminta kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meminta tolak bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bertemu dengan doa yang kita panjatkan, itu bala dan juga doa itu akan bertikai. Artinya ketika saling berhadapan, maka yang mana yang paling kuat itu yang akan menang. Kalau ternyata doa kita itu, mungkin doanya kita nggak punya wudhu, mungkin doanya kita tidak hudurul qulub, mungkin doanya kita tidak bersungguh-sungguh, akhirnya kita kalah dengan takdir yang sudah Allah tentukan, kalah dengan satu ujian yang akan menimpa kita. Atau sebaliknya, mungkin karena doa kita bersama dengan orang-orang banyak berjamaah, doa kita mengamin dari doanya guru-guru kita, itu kita menang, maka penyakit atau bala yang akan turun itu akan kalah dan menanglah doa. Manakah yang kuat? Dan ini akan berjalan fayuk talijani ila yaumil qiyamah, dan itu akan bertikai doa dan juga bala ataupun penyakit ataupun halnya yang lainnya, itu akan bertikai terus seperti itu sampai hari kiamat. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kebaikan, memohon agar kita diberikan keafiatan yang sempurna oleh Allah, dijauhkan dari semua bentuk penyakit. Karena apa? Karena dengan kesehatan, dengan keafiatan kita, tadi maka khamsan qabla khamsin, kemarin yang sudah kita jelaskan, sehat kita, kesehatan kita sebelum sakit kita, sebelum derita kita. Nah, ini menjadi satu, akan terus bertikai. Kalau memang akan ada datang mungkin penyakit atau musibah ataupun hal yang lainnya, nah ini menjadi satu kekuatan bagi kita, doa. Karena sudah jelas doa adalah silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa adalah merupakan, kata Rasulullah, silahul mu'min, senjatanya orang mukmin, imaduddin, doa juga sebagai tiangnya agama, doa juga adalah sebagai cahaya, nur as-samawati wal ardh, cahaya di langit dan juga di bumi. Ikhwani fillah, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun menerangkan, ini masih di bab doa tadi ya, bahwasanya ketika kita hadapi berbagai musibah, kita akan menghadapi berbagai ujian, cobaan, doa itu ada menjadi tiga tingkatan. Pertama, ketika doa itu lebih kuat daripada musibah, maka doa tadi sudah pasti akan mengusir musibah, mengusir bala, mengusir penyakit. Sedangkan yang kedua, ketika doa itu lebih lemah, doa kalah. Tadi sudah disebutkan kriteria kekuatan doa kurang, maka musibah yang akan mengalahkannya, sehingga seseorang itu akan tetap tertimpa musibah, tetap akan terkena penyakit, akan tetapi bisa jadi doa itu dapat meringankannya. Jadi artinya doa yang kita panjatkan, walaupun ada kekurangan, itu tidak
tidak sia-sia, tapi tetap bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keringanan bagi mereka yang tertimpa musibah. Sedangkan yang ketiganya, ketika dua-duanya berimbang satu sama lain, doa dan juga musibah, silih berganti akan memberikan dampak pada orang tersebut. Silih berganti, artinya mungkin sekali di atas, sekali di bawah, sekali di atas, sekali di bawah. Nah, maka doa itulah yang akan memberikan kekuatan, sehingga jangan sampai musibah ataupun penyakit justru mengalahkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, selanjutnya, fata'ammal dzalika wa ma'in nadhar fihi fa innahu ma'an jalil tahtahu ilmun katsir wa ilallahi akibat. Perhatikanlah isi hadis ini, isi hadis tersebut, la yughni hadar min qadar. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad tetap memberikan nasihat, menekankan kepada kita agar kita memperhatikan hadis yang sudah dicantumkan, karena di dalamnya terkandung makna yang sangat besar dan ilmu yang sangat banyak, sangat luas. Segala sesuatunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar memahami makna itu, makna hadis tersebut, bahwasanya kalau sudah mencakup takdir, maka semua kita tidak bisa merubah. Artinya apa? Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus sabar untuk selalu untuk menjalaninya. Adapun wa amma amaniul maghfirah wa dukhulul jannah min ghairi sa'yin lidzalika bi fi'lil ma'murat wal musara'ati fil khairat ma'a tarkil mahdhurat wa mujanabati sayyi'at fa huwa humqun wa ghururun wa muwalatun lisyaitan la'anahu Allah biqabuli tazwirihi wa talbisihi. Maka ini dimasuk di bab temanya. Surga itu tidaklah gratis. Artinya butuh daya upaya, butuh kekuatan, butuh usaha, butuh tenaga, butuh pengorbanan, butuh amal, butuh kunci untuk kita bisa masuk ke dalam ampunan. Banyak orang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mau membuka pintunya, tidak mau membuka pintunya, tidak mau mencari kuncinya. Adapun mengharapkan ampunan, wa dukhulul jannah, bercita-cita untuk masuk ke dalam surganya Allah, min ghairi sa'yin, tanpa beramal. Gak gelem sembahyang, gak gelem puasa, gak mau zakat, gak mau berbuat baik, tapi dia mengharapkan surganya Allah, tapi dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana ia bisa mendapatkan itu kalau ia tidak mau melakukan amal? Min ghairi sa'yin lidzalika bi fi'lil ma'murat, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pondasinya adalah menjalankan perintahnya Allah. Kuncinya adalah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal musara'atu fil khairat, menyegerakan urusan-urusan kebaikan, menyegerakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunda, segera untuk beramal soleh. Wa mujanabati ma'atarkil mahdhurat, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang sembahyang tapi ya maksiat, sembahyang poso gitu, tapi juga masih melakukan perbuatan dosa, berarti fahuwa humkun wa ghururun. Kalau orang ada yang mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan masuk surga, tapi tidak mau beramal, tidak mau beribadah, tidak mau meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah, fahuwa humkun wa ghururun, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh. Wa maghrurun, orang juga tertipu, maka dia orang yang tertipu. Wa muwalatul lisyaitan, dan juga ia akan menjadi pengikutnya setan.
la'anahullah, yang terlaknat, biqabuli tazwirihi wa talbisihi, tunduk pada tipu dayanya yang mengubah gambaran keburukan dalam bentuk kebaikan. Banyak orang tertipu yang mengubah gambaran keburukan dalam kebaikan. Mengubah keburukan dalam kebaikan. Maksud contohnya, aku gak sembahyang wae sukses. Gak tahu kena musibah. Ini keburukan yang digambarkan sebagai kebaikan. Bahkan salah satu ulama pun sampai mengatakan, bahkan ini pernah disampaikan oleh Habibana, pernah disampaikan oleh guru kita, setan itu akan membuka 99 pintu kebaikan, tujuannya satu, untuk tujuan kejahatan. Jadi 99 setan membuat satu kejahatan. Tujuannya adalah untuk membuat satu keburukan. Nah, ini dikatakan di sini disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad wa talbisu. Karena talbisnya iblis itu sangat, tipu dayanya iblis itu sangat jitu. Talbis, contoh talbisnya tipu dayanya setan adalah, katakanlah ada orang ingin beramal, gaya pokon beramal, karuan gaya jajan, atau gaya pokon amal soleh, gaya apa sedekah nek gak ikhlas. Ini bentuk-bentuk talbis iblis. Termasuk dalam talbis iblis adalah dalam beribadah. Dalam beribadah, kita mau sholat, lalu ternyata sampai masjid, ternyata imamnya ini orang yang gak kita sukai, atau mungkin kita tahu bahwasanya pernah melihat orang ini melakukan satu hal yang tidak kita sukai lah. Nah, ini ada talbis iblis di situ. Kayak apa sembahyang diimami wong ngono. Akhirnya dia tidak jadi sholat. Ada banyak bentuk talbis iblis yang selalu menggoda kita, yang selalu menipu daya kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang semestinya itu menjadi satu kebaikan, maka akan berubah menjadi satu keburukan. Karena ada talbis iblisnya, ada tipu daya setannya, sehingga termasuk dalam bab talbis iblis dalam niat. Kita harus selalu berhati-hati dan kita berlindung kepada Allah dari berbagai godaan setan, dari berbagai godaan talbis iblis, sehingga dalam beribadah, dalam beramal soleh, dalam menuntut ilmu, dalam bagaimana kita berkhidmat kepada guru kita, kita benar-benar khalis, suci jiwa kita, bersih hati kita, indah niat kita, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan menjadi satu tolak ukur kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi satu keterangan yang bermanfaat dan kita semua diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa menjadi satu insan yang bertakwa, insan yang selalu mengharapkan atau menggantungkan, memasrahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.